Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam wa ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa rahmatan linnas washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun wa la'allakum tattaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat sehat wal afiyah dan menjadikan Ramadan ini penuh berkah dan rahmat bagi umat manusia. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan 1442 Hijriah ini dijalani umat Islam di seluruh dunia dengan suasana yang masih muram. Semua ini merupakan akibat dari pandemi COVID-19 yang melanda berbagai negara. Puasa sesungguhnya merupakan ibadah untuk menahan diri. Selama berpuasa, kita dilatih untuk menahan diri dari keinginan mengkonsumsi makanan lezat dan hal-hal yang dilarang. Harapannya, kita juga mampu menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak penting dalam hidup ini, yang mengganggu upaya kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keberhasilan kita di dunia pun ditentukan oleh kemampuan kita menunda mengkonsumsi hari ini untuk diganti di masa depan dengan hasil yang lebih besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak anjuran dalam pencegahan COVID-19 tercermin dalam ibadah puasa. Kita diminta untuk menahan diri keluar dari rumah, kecuali untuk urusan yang tidak diperlukan. Kita perlu menahan diri untuk mengurangi mengkonsumsi di luar hal-hal yang diperlukan, karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi akan berakhir. Kita diminta untuk hidup sehat, berpola hidup sehat, hidup bersih. Karena puasa juga mengajarkan pola hidup sehat. Puasa selama ini telah diidentikan dengan makan makanan yang enak. Ketika berbuka, menu makanan selama sebulan penuh dan hal-hal lain yang dilarang. Harapannya kita juga mampu menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak penting dalam hidup ini, yang mengganggu upaya kita mencapai keridhaan Allah. Bahkan keberhasilan kita di dunia ditentukan oleh kemampuan kita menunda mengkonsumsi hari ini untuk diganti di masa depan dengan hasil yang lebih besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak anjuran dalam pencegahan COVID-19 tercermin dalam ibadah puasa. Kita diminta untuk menahan diri dari keluar rumah kecuali untuk urusan yang tidak diperlukan. Kita perlu menahan diri untuk mengurangi mengkonsumsi di luar hal-hal yang diperlukan, karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Kita diminta untuk berpola hidup sehat, hidup bersih, karena puasa juga mengajarkan pola hidup sehat. Puasa selama ini telah diidentikan dengan makan makanan enak ketika berbuka. Menu makanan selama sebulan penuh dibuat lebih istimewa dibandingkan dengan hari-hari di luar puasa.
Tak heran harga barang-barang konsumsi menjadi naik dan volume sampah meningkat. Sementara di sisi lain, produktivitas menurun. Puasa telah menjadi waktu yang para produsen mempromosikan berbagai produk dan jasa. Kita menyadari ketika puasa akan segera tiba, muncullah iklan sirup beberapa bulan sebelumnya. Kemudian heboh pemesanan tiket kereta api sudah dimulai 2 bulan sebelumnya. Dan mal-mal serta pusat-pusat perbelanjaan mulai merias dirinya untuk menyambut kedatangan para konsumen. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Situasi seperti ini tentu berkebalikan dengan substansi puasa untuk menahan diri dan berempati terhadap orang yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Puasa telah dirayakan dengan meningkatkan konsumsi dan berleha-leha untuk memuaskan berbagai keinginan yang tak terbatas tersebut. Kita mengeksploitasi alam tanpa perhitungan. Hutan ditebang, bumi dikeduk, laut dicemari. Semua hal ini menyebabkan keseimbangan alamiah alam menjadi terganggu. Kelompok kaya membentuk klaster-klaster tersendiri untuk menjaga gaya hidup mewahnya. Sementara kelompok miskin menjadi korban karena ketidakseimbangan alam ini. Sampai akhirnya muncul sebuah penyakit yang tak memperdulikan kelas sosial. Tak pandang bulu, apakah negara kaya atau miskin, apakah orang miskin ataupun orang kaya. Ini adalah sebuah pesan yang patut kita renungkan. Puasa kali ini mengajak kita untuk mengingat kembali bahwa ada kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita kembali menyadari ketidakberdayaan sebagai manusia dengan ancaman penyakit dan kematian yang bisa datang kapan saja. Mengingatkan kembali bahwa ternyata kita telah mengeksploitasi alam tanpa batas demi keinginan-keinginan yang tak penting, sementara lingkungan menjadi rusak. Refleksi ini sudah seharusnya digunakan untuk menata visi hidup baru yang lebih substansial bagi kita sebagai pribadi. Dan untuk para pembuat kebijakan seperti pemerintah, supaya lebih bersikap adil dalam mengelola kekayaan negara dan lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan pendekatan kelestarian lingkungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. COVID-19 juga telah mengingatkan kembali pentingnya kerjasama, karena sesungguhnya manusia adalah makhluk sosial. Belakangan ini kita mengagung-agungkan individualisme sebagai sumber kemajuan peradaban manusia. Bertindak semau sendiri demi kepentingan dirinya sendiri. Kita menjadi ancaman bagi banyak orang lain. Dalam situasi ini, para muzaki berkewajiban segera membayar zakat dan menambahkannya dengan infak serta sedekah. Saat ini banyak sekali orang kehilangan pekerjaan sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan bekerja sama, maka beban menjadi lebih ringan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 21, ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah
Innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan ini saatnya kita melakukan refleksi secara lebih mendalam, lebih komprehensif dan lebih substansif terhadap perjalanan kita sebagai pribadi atau terhadap perkembangan peradaban yang selama ini dimotivasi oleh hedonisme dan konsumerisme. Saatnya kita kembali mencari jati diri kemanusiaan kita yang mungkin telah terlupakan karena kesibukan pekerjaan yang sedemikian menuntut atau karena hal-hal yang sesungguhnya tak penting seperti game dan media sosial yang kini menjadi keseharian kita. Tinggal di rumah sebenarnya merupakan kesempatan langka yang sebelumnya selalu kita dambakan. Inilah saat untuk merefleksikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saat kita untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita, dan Ramadan merupakan bulan terbaik untuk menjalaninya. Jangan sampai kesempatan emas ini berlalu dengan sia-sia. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.